Kenapa? Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi berpesan kepada pembaca kitabnya agar membacakan Al-Fatihah untuk putranya yang baru wafat dan untuk beliau sendiri dalam menutup tafsir surah Yusuf juz 18 halaman 233 sampai 244. Syekh Fakhrul Razi itu seorang ahli mufassir, Pak. Coba ini baca yang di tengah itu. Wa ana usi man tala'a kitabi wastafada ma fihi minal fawaidin nafisatil nafsiyatil aliyati ayyakhussa waladi wa yakhussani bi qiraatil Fatihah. Wa ana dan adapun aku usi berwasiat aku, kata Syekh Fakhrul Razi, man kepada orang tola'ah yang mengaji, yang membaca, yang mentelaah kitabku, kitab tafsir beliau, tafsir Fakhrul Razi, wastafada dan mengambil faidah siapa orang itu terhadap suatu fi yang ada dalam kitabku itu minal fawaid an-nafsiyatil aliyah, faidah-faidah yang tinggi, ayyakhussah hendaknya mengkhususkan. Kalau ada khususon ila. Ini Fakhrul Razi juga menganjurkan untuk mengkhususkan waladi kepada anakku, wa yakhussani dan mengkhususkan ni kepada aku, bi qiraatil Fatihati untuk membaca surah Al-Fatihah. Kata Syekh Fakhrul Razi, tolong ya orang yang membaca kitab saya, kitab tafsir saya ini, tolong khususkan Fatihah kepada anakku dan kepada aku. Minta dibacain Fatihah. Wa yad'u dan hendaknya berdoa orang yang baca kitabku itu liman kepada orang qad matah yang telah wafat fi ghurbatin dalam keadaan jauh, ba'idan jauh, anil ikhwan dari saudara, wal ab dan orang tua, wal dan ibu. Berdoa birrahmati semoga mendapatkan rahmat, wal maghfirati dan mendapatkan ampun. Fa inni maka sungguhnya aku, kata Syekh Fakhrul Razi, kuntu ada aku aidan juga katsirat doa banyak mendoakan liman kepada orang fa'ala zalika yang mengerjakan demikian. Itu orang yang suka mendoakan orang lain, orang yang suka mendoakan aku juga doakan kepada orang itu. Fi haqqi dalam hakku, wa sallallahu salawat Allah ala sayyidina kepada Tuhan kami ahli dan kepada keluarga Nabi, wa sahabat dan sahabat-sahabat Nabi, wa sallam tasliman katsiran amin walhamdulillahil alamin. Jadi Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya juz 8 halaman 233 meminta kepada orang yang membaca kitabnya itu untuk mengkhususkan bacaan Al-Fatihah. Fatihah untuk anaknya, Fatihah untuk dirinya, dan Fatihah juga doa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia agar supaya mendapatkan rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara dasar yang diberikan dasar oleh para ulama. Kita kalau ada acara yasinan, tahlilan, acara kumpulan, khususon ila almarhum ini, khususon ila almarhum ini, khususon ila waladi ini, Al-Fakhrul Razi juga menganjurkan untuk dibacakan Al-Fatihah kepada beliau dan juga kepada orang-orang yang telah meninggal dunia agar supaya dapat rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, kalau sampai berdoa baca apa, Bu? Mau senopon jenengan? Fatihah, nggih. Bapak mau senopon jenengan, Pak? Al-Fatihah. Nggih, Pun. Nggih. Bisa jenengan niat apa semoga terkabul doanya, di antaranya itu dianjurkan untuk baca Al-Fatihah. Ada hadis marfu, Pak,
Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu adapun surah Al-Fatihah itu 5 kepada suatu quri'at yang dibaca lahu kepadanya. Kalau jenengan, ya Allah mudah-mudahan saya ini lulus ujian Al-Fatihah. Ya Allah mudah-mudahan suami saya gak ngamuan Al-Fatihah. Wonten Bu suami ngamuan Bu. Mudah-mudahan anak saya lulus Al-Fatihah. Nggih, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah itu manfaatnya sesuai dengan apa tujuan yang kita baca. Ini hadis marfu'. Azahu Azarkasi lil Baihaqi fi Syam wa ta'aqqabahu As-Suyuti bi annahu la wujuda lahu fi Syam wa innamal mawjud fi Fatihah. Ada juga riwayat yang lain dari Imam As-Suyuti, Fatihatul kitab syifa'un min kulli da. Fatihatul kitab adapun bacaan surah Al-Fatihah itu syifa'un itu penyembuh min kulli da dari setiap penyakit. Jadi surah Al-Fatihah juga bisa digunakan untuk sowo. Napa sowo. Ya Allah mudah-mudahan sembuh penyakitnya Al-Fatihah. Gewau niku ditiupkan ke air oleh Rasulullah, diminum sembuh. Tentu dengan izin Allah Subhanahu. Nah, kadang-kadang para bapak, para ibu, karena ingin hanya kepada Allah saja sampai meninggalkan sunnatullah. Apa maksudnya? Sudahlah kita minta kesembuhan kepada Allah, minta harta kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, sampai menghilangkan sunnatullah. Napa sunnatullah niku? Hukum kausalitas, sebab akibat. Kita minta rezeki kepada Allah, akhirnya doa, ya Allah, mudah dapat rezeki ya Allah. Tidak usaha, tidak kerja, salah. Innas sama la tumtiru dhahaba. Sungguhnya langit tidak bisa menghujani emas. Atau minta kesembuhan, jangan pakai apa-apa, minta kepada Allah. Harus ikhtiar sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu bisa melalui obat-obatan, juga bisa melalui doa. Dan itu dicontohkan Nabi. Hatta tahtimah, sehingga selesainya tukdo insya Allah ta'ala. Insya Allah hajatnya itu dikabulkan.